Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini akan saya paparkan mengenai kegiatan praktikum pengelolaan kesehatan ikan. Jadi hari ini jadwalnya responsi. Ini adalah praktikum untuk minat budidaya pengelolaan kesehatan ikan. Oke, pengelolaan kesehatan ikan ini pendalaman dari parasit dan penyakit ikan. Di sini kita tidak akan terlalu dalam mengidentifikasi jenis-jenis parasit dan penyakit pada ikan. Kalau di parasit kan praktikumnya ada spesimen apa, terus kita amati, kita gambar, terus kita tulis klasifikasinya, terus kita tulis eh, apa dia biasanya gejala klinis pada ikannya seperti apa, menyerangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini kita lebih ke mengelola kesehatan ikan dalam kegiatan budidaya, baik itu tawar ataupun laut. Oke, akan saya bacakan deskripsi kegiatan praktikum. Latar belakang ya. Jadi praktikum pengelolaan kesehatan ikan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi dalam keterampilan teknis. Bisa saya kasih merah lagi. Analisis dan pemahaman dalam manajemen kesehatan ikan pada kegiatan budidaya mencakup faktor biotik, abiotik dalam pengelolaan air, penggunaan disinfektan dan filtrasi, penanggulangan ikan dan karantina, identifikasi dan pengobatan. Jadi pengetahuan secara langsung pengelolaan kesehatan ini adalah pengetahuan yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan Replika 4. Jadi penting teman-teman untuk dapat mengelola suatu kawasan kegiatan budidaya agar ikannya sehat. Gitu. Jadi pertama datang ikan, handlingnya harus gimana, terus awal kegiatan budidaya perlakuan apa yang diberikan untuk menghindari terkena penyakit, terus pengelolaan air dan lain sebagainya. Deskripsi praktikum. Praktikum pengelolaan kesehatan ikan dilaksanakan dengan melakukan pengukuran, ya, pengamatan, analisis terhadap faktor biotik dan abiotik pada suatu kegiatan budidaya, dievaluasi untuk kemudian dituangkan dalam laporan. Tujuannya agar praktikan paham penggunaan alat dan bahan dalam melakukan pengukuran, tahapan sterilisasi, identifikasi penyakit, penanggulangan dan penanganannya, membuat vaksin, menganalisisnya dan mengambil kesimpulan. Jadi faktor biotik dan abiotik ini kan kalau kesehatan ikan itu erat hubungannya dengan kondisi perairan. Nah, ini faktor biotik dan abiotik, kondisi perairan dan lingkungan ya. Jadi faktor biotik dan abiotiknya itu yang kita analisis itu itunya berapa kali nah. Jadi nanti kita lihat kadar amonianya, terus sirkulasi airnya dan lain sebagainya, kualitas airnya. Kayak misalkan di tambak itu kan untuk mencegah terkena penyakit itu airnya sampelnya diambil terus dilihat jumlah vibrionya. Kalau banyak kemungkinan akan menjadi apa namanya carrier dari penyakit nanti nyampe ke udang, kurang lebih kayak gitu yang dimaksud faktor biotik dan abiotik. Harapan luaran terampil dalam melakukan analisis faktor biotik dan abiotik pengelolaan kesehatan ikan, penanganan, ini apa Indonesia, penanganan, penanggulangan, dan identifikasi penyakit, penggunaan disinfektan dan filtrasi, lalu yang keempat, vaksinasi. Melakukan pengukuran dan mengambil kesimpulan. Materi yang disampaikan dalam praktikum ini meliputi pengenalan alat dan bahan praktikum, observasi dan pengukuran di suatu kawasan budidaya yang ditampilkan dalam video pelaksanaan praktikum. Jadi karena kegiatan praktikumnya daring, nanti seperti biasa lewat video simulasi, teman-teman akan mengamati lalu mencatatnya pada logbook dan lembar kerja, di mana praktikan akan mengamati video tersebut. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatatnya dalam logbook
semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan praktikum ini juga terintegrasi dengan Google Classroom, terpusat di Google Classroom, jadi ada info, tugas, dan lain sebagainya, bisa dilihat lagi kemudian besoknya, malamnya, atau lusanya, atau kalau mau belajar lagi bisa dilihat lagi besoknya. Kurang lebih 4 poin ini yang menjadi kegiatan penting dalam praktikum pengelolaan kesehatan ikan. Kita masuk ke jadwal kegiatan praktikum. Jadwal kegiatan praktikumnya hari Senin lewat Google Classroom, kelasnya kelas minat budidaya, jamnya itu jam 14.10, jam 2 lewat 10 menit, agak sore karena nunggu yang lain selesai kuliah, jadi biar nggak bentrok-bentrok. Nanti kalau misalkan disimpan jam 8, disimpan jam 10, disimpan jam 1, pasti ada mahasiswa yang bentrok karena sedang berkuliah atau praktikum di mata kuliah yang lain. Yang pertama, kita mulai tanggal 28 September. Pertama, responsi hari ini, jadi yang dipaparkan rangkaian tertib jadwal praktikum dan lain sebagainya. Terus nanti kita mulai lagi tanggal 5 Oktober masuk ke faktor biotik dan abiotik dalam suatu unit kegiatan budidaya. Nanti kegiatannya lewat video lagi, praktikan melakukan observasi dan pengukuran terhadap faktor biotik dan abiotik pada unit kegiatan budidaya yang diobservasinya itu di kawasan perikanan darat Ciparanji, menganalisis, mengambil kesimpulan. Jadi nanti ngambil sampel air, terus diukur, terus dilihat ikannya sehat atau tidak, terus dilihat eh, apa namanya permukaan perjalanan air, sirkulasi airnya dari kolam A apakah terbuang atau masuk ke kolam B, terus pengaruhnya terhadap ikan dan lain sebagainya. Kegiatannya itu tanggal 5, nanti ada lembar kerjanya khusus dibahas lebih detail. Untuk selanjutnya itu tanggal 12 Oktober, biosecurity dan karantina ikan. Praktikan melakukan observasi lagi pada unit kegiatan budidaya, yang diobservasinya di kawasan perikanan darat Ciparanji lagi, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Lalu setelahnya, kalau ini kan mengukur ya, kalau yang sebelumnya itu minggu sebelumnya tanggal 5 Oktober itu melakukan pengukuran, terus dilihat ikannya sehat atau enggak, terus diambil kesimpulan. Nah kalau ini setelah mengambil kesimpulan, lalu teman-teman membuat alur dan standar operasional dalam tahapan biosecurity dan karantina ikan. Jadi baiknya ketika masuk fasilitas budidaya, si ikan itu harus dikarantina terpisah, posisinya itu harus ada di misalkan bagian paling ujung fasilitas budidaya biar nanti airnya tidak mencemari ikan-ikan yang ada di wadah budidaya lainnya. Terus misalkan untuk biosecurity-nya itu eh, penggunaan disinfektan, cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Cuci kaki di footbed. Itu untuk tanggal 12. Jadi nanti melakukan observasi lagi, melakukan analisis lagi, kesimpulan lagi, terus dibuat alurnya. Terus dijelaskan di situ alat dan bahan yang digunakan dalam biosecurity dan karantina ikan. Terus yang keempatnya penggunaan disinfektan dan sistem filtrasi. Praktikan melakukan penggunaan disinfektan dan penanganan limbahnya dalam kegiatan budidaya. Penggunaan filter dalam menjaga kualitas air dan kesehatan ikan diberikan lewat daring lagi. Jadi untuk tanggal 19 Oktober kita akan melakukan kegiatan dengan menggunakan disinfektan jadi pada wadah juga pada air. Jadi kan ada air dikasih klorin, terus diukur kadar klorinnya, terus dikasih aerasi biar klorinnya nguap, terus diukur lagi jadi kira-kira hari berapa sampai klorinnya hilang hingga si air ini benar-benar steril dan bisa digunakan untuk kegiatan budidaya. Terus kalau misalkan pakai sistem filtrasi kayak gimana gitu kurang lebih. Untuk materi keempat tanggal 19 itu kegiatannya mencakup hal-hal yang seperti itu. Nanti lebih jelasnya lagi diterangkan di pertemuan keempat, penggunaan disinfektan dan sistem filtrasi. Di pertemuan selanjutnya, kelima, kita akan melakukan identifikasi penyakit dan kesehatan ikan. Praktikan mengamati tingkah laku ikan, mengambil sampel air, mengambil
sampel ikan, melakukan pengukuran dan identifikasi, mengambil kesimpulan, penanggulangan, dan pengobatan. Jadi nanti kita akan melakukan observasi lagi, terus kita akan melihat eh, tingkah laku ikan, apakah dicurigai dia terkena penyakit atau tidak, terus dari ciri fisiknya juga, terus dianalisis ini kenapa, terus diambil sampel air dan sampel ikannya juga, terus penanggulangan, dikarantina dan diobati sampai ikannya sehat. Mirip-mirip dengan parasit sih, tapi lebih lebih apa ya, lebih dalam dan lebih spesifik. Jadi kalau kita ini sakit, sakitnya apa, obatnya apa, gitu, fungsi dari obatnya apa dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, itu vaksinasi. Jadi kita akan membuat vaksin dan melakukan pengujiannya pada ikan. Kita akan membuat vaksin untuk Aeromonas, terus nanti kita akan menyuntikkannya pada ikan dan mengujinya apakah dia tahan terhadap Aeromonas atau masih kuat. Kita berikan lagi lewat daring seperti biasa video simulasi. Dan pertemuan, ini ke-8, ini ke-7 bukan ke-8. Dan di pertemuan ke-7, berarti cuma 7 pertemuan, ujian akhir praktikum pekerjaan soal diskusi per kelompok itu tanggal 9 dan juga tanggal 16 November. Nanti kelompoknya bikinnya sama dengan praktikum aquaculture yang lain, berarti per domisili. Per domisili di mana teman-teman melakukan kegiatan praktikum daring. Oke. Selanjutnya ini adalah sama kayak tadi, materi kegiatan, luaran, alat dan bahan. Bisa dibaca, dijelaskan di sini harapan luaran dari setiap kegiatannya, alat dan bahan yang digunakan secara garis besar pada kegiatan eh, yang lainnya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya bisa di kolom komentar di Google Classroom soal jadwal. Lalu kita masuk ke ketentuan praktikum non tatap muka. Mematuhi peraturan. Yang pertama, hadir saat classroom dibuka, dibiasakan untuk sesering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, melengkapi pengisian logbook dan lembar kerja, atau melihat info-info lain yang disampaikan. Menghidupkan notifikasi classroom. Jadi Google Classroom-nya di-download aja di handphone, terus dinyalain notifikasinya. Jadi kalau ada info-info terbaru atau ada attachment tugas, teman-teman bisa langsung tahu dan bisa langsung mengerjakan. Kehadiran reguler pada hari Senin wajib 100% dengan mengisi absensi. Ini hari Senin benar ya? Oh ya, hari Senin. Mengisi Google Form, absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama atau NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Jadi nanti di post link absennya, di komennya tulis nama NPM. Lalu tugas dan laporannya mengerjakan logbook kegiatan dan laporan praktikum. Kita split tugas selama kegiatan praktikum. Logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat, bahan, prosedur singkat, langkah kerja kegiatan, dan data hasil pengukuran atau pengamatan. Lalu kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan. Lalu laporan akhir praktikum dengan format artikel. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan. Logbooknya seperti biasa. Kuisnya pasti yang telah di-running sebelumnya di kegiatan praktikum. Laporan akhir praktikumnya formatnya artikel, jadi nggak kayak makalah yang ada daftar pustaka, tinjauan pustaka, atau latar belakang dan lain sebagainya. Jadi artikelnya singkat, menarik, bergambar, nanti ada parameter-parameter pentingnya saja yang masuk ke situ. Untuk kudu ngaya itu. Untuk logbook isinya biasa logbooknya, tanggal, materi, dan kegiatan, hasil, buat serapi dan sebagus mungkin. Materi diisi dengan penjelasan literatur dan pustaka mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa itu disinfektan, apa itu vaksin. Dikumpulkan sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung. Untuk kegiatan dan hasilnya diisi ketika kegiatan praktikum berlangsung lewat video yang tadi dipost di Google Classroom. Nanti dikumpulkan lagi minggu depan dengan materi sebelumnya yang kedua, sehari sebelum
kegiatan praktikum belakang. Jadi gini sama kayak kegiatan praktikum di lab. Sebelum masuk lab, kumpulin logbook yang sudah terisi materi. Nanti minggu depannya lagi, sebelum masuk lab, dikumpulin materi pertama, kegiatan pertama dan hasil pertama, praktikum pertama dengan materi kedua. Kalau ini kan pas praktikumnya, kalau ini masih sehari sebelum praktikum dikumpulin, jadi biar bisa dilihat dulu. Di scan dalam satu bentuk file PDF beri judul, nama, NPM, kelas, sama materi praktikum. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Oke, kurang lebih sekian eh, penjelasan dari saya mengenai rangkaian kegiatan praktikum pengelolaan kesehatan ikan. Secara garis besar ada tujuh kegiatan ya. Kita akan melakukan observasi dan pengukuran faktor biotik dan abiotik di kawasan budidaya. Terus kita akan menganalisis dan membuat modul biosecurity dan karantina ikannya. Terus kita akan menggunakan disinfektan dan sistem filtrasi dalam kegiatan budidaya. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pengukurannya. Terus identifikasi penyakit dan kesehatan ikan yang ada di kawasan budidaya tersebut. Penanggulangannya, terus analisisnya, dan lain sebagainya. Terus vaksinasi ikan, bikin vaksin dan melakukan pengujian terhadap ikan dari vaksin yang kita buat. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan praktikum ini bisa berjalan dengan lancar dan luaran khususnya untuk kemampuan teknisnya bisa mendekati lewat pengamatan video simulasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.